Iya, tadi udah dilakukan konferensi pers teman-teman, dan ya hal yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Coach Sintayong akhirnya resmi dipecat oleh PSSI, dimana Sintayong sebenarnya sudah memberikan segalanya ya untuk timnas, sudah menaikkan ranking timnas, sudah merubah mindset pemain-pemain timnas. Ya ini hal yang sangat gue sayangkan ya, kenapa harus diberhentikan di tengah jalan seperti ini gitu. Padahal masih ada pertandingan sampai bulan Juni. Oke. Jadi alasan terkuat kenapa Sintayong akhirnya dilepas oleh PSSI, hal yang paling utama adalah komunikasi ya ternyata. Jadi Pak Erick Thohir tidak memfokuskan alasannya kepada prestasi, karena ya kalau kita bicara prestasi Sintayong kan sudah sangat baik ya untuk timnas, tapi ternyata komunikasi menjadi alasan utama. Dan tadi ada satu hal yang dibuka oleh Pak Erick Thohir, bahwa ternyata komunikasi Sintayong dan juga pemain itu sudah memburuk sebelum pertandingan menghadapi Cina. Jadi pertandingan melawan Cina itu bisa dibilang adalah pentrigger PSSI akhirnya mengambil keputusan untuk memberhentikan Sintayong. Memang gue pun kecewa ya dengan STY saat itu. Kok bisa dia bereksperimen seperti itu di tengah kita sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Dan sejak saat itu katanya komunikasi sudah memburuk ya, hingga sampai saat ini. Dan gue pun sebenarnya memprotes juga keputusan Sintayong kenapa di Piala AFF memanggil timnas muda, karena Piala AFF ini kan ada poin FIFA-nya ya, sangat disayangkan gitu kalau ini dilewatkan, bisa dibilang Piala AFF ini dilewatkan. Tapi soalnya itu udah keputusannya Sintayong, dan ya gue nggak tahu apa yang ada di dapur PSSI dan juga tim pelatih ya, tapi ini adalah keputusan yang sangat besar ya. Dan gue pernah bilang di SG gue, kalau misalkan Sintayong diberhentikan di tengah jalan seperti ini, gue akan kecewa. Pertama kalinya gue akan kecewa dengan Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena untuk gue meriset ini semua di tengah jalan seperti ini, untuk gue pribadi ya, ini bukan waktu yang tepat untuk gue. Meskipun tadi Pak Erick bilang masih ada waktu 2,5 bulan, tapi untuk gue pribadi ya, meriset semua ini tuh untuk gue lebih cocok ketika Sintayong sudah menyelesaikan ini semua. Kalau dia gagal, dia kan belum terbukti gagal atau berhasil sebenarnya kan. Kalau Sintayong gagal meloloskan kita ke round berikutnya, baru untuk gue Sintayong layak dipecat. Tapi kalau masih di tengah jalan seperti ini tanpa tahu hasil di kualifikasi Piala Dunia, kan gambling jatuhnya kan, gambling. Dan kalau misalkan ini kan udah ada pelatih baru ya, udah ada pelatih baru. Jadi sorry, gue lagi masuk angin. Jadi pelatih baru itu akan diumumkan tanggal 12 nanti. Jadi semua ya, pelatih, staf pelatih, asisten-asistennya, yang juga katanya ada juga untuk U23 ya, itu semua akan diumumkan tanggal 12. Dan Pak Erick Thohir sudah memberikan clue bahwa pelatih penggantinya ini pelatih dari Eropa, yang dia nilai, Pak Erick Thohir nilai secara komunikasi akan jauh lebih baik, dan juga secara pengalaman katanya setara dengan Sintayong, katanya ya, kata Pak Erick ya. Secara pengalaman katanya juga udah pelatih yang sangat berpengalaman. Jadi we'll see siapa. Banyak sekali nama yang beredar dari kemarin ya, dimana Luis van Gaal dan lain-lain.
Tapi ya kita nggak tahu ya siapanya. Kalau feeling gue kayaknya mungkin bakal ngambil dari Belanda ya, feeling gue, karena pemain timnas kita kan kebanyakan Belanda. Jadi kayaknya pelatihnya pun akan coba ngambil dari Belanda juga kayaknya ya. Emang gue pun sebenarnya sempat memprotes hal ini sebenarnya, soal language barrier. Kenapa Sintayong tidak mau belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Gue bingung gitu. Dia harus pakai dua penerjemah kan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, untuk berkomunikasi dengan pemain. Dan itu sempat gue kritik juga. Kok maksudnya kan di timnas ini kalau misalkan lo mau memberi motivasi atau apapun kan pastinya harus satu bahasa kan. Dan akhirnya at the end ternyata ini yang menjadi faktor utama akhirnya pemutusan hubungan kerja dengan Sintayong. Ya, gue melihat Pak Erik ini ternyata memang ketum yang sangat ambisius ya. Sangat ambisius, dimana dia tadi juga mengatakan bahwa target kita adalah lolos ke Piala Dunia di semua kelompok umur, bukan hanya di senior aja. Jadi di senior, di U23, di U20, dia pun gak akan segan-segan. Di U17 juga, U17, U20, U23 gak ada ya. U20 dan U17. Dia pun bilang gak akan segan-segan untuk memecat pelatih kalau misalkan dia targetnya tidak terpenuhi. Dan ini juga ternyata jadi alarm ya buat Coach Indra Safri dan juga Coach Nova Arianto, bahwa meskipun mereka ibaratnya sudah lama ada di timnas ya, tapi posisi mereka ini tidak aman. Posisi mereka juga tidak aman. Karena Pak Erick Thohir ini ternyata ketum yang sangat ambisius gitu. Dia mungkin gak akan segan-segan memecat keduanya dan menggantikan mungkin dengan pelatih yang mungkin pelatih Eropa atau pelatih mana kan kita nggak tahu ya. Kayak gitu. Dan meskipun gue kecewa dengan Pak Erick Thohir, jangan dipelintir ya. Meskipun gue kecewa dengan Pak Erick Thohir dengan dipecatnya Sintayong, tapi gue masih percaya dengan Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena gue sudah banyak memberikan kritikan dulu di zaman dulu ketika masih belum dipegang Pak Erick Thohir, dan semua kritikan gue, ini alasan gue kenapa percaya sama Pak Erick Thohir ya. Semua kritikan gue dijalankan di era Pak Erick Thohir. Grassroots, scientific football yang juga ditingkatkan, kemudian kerjasama dengan Asprof yang sangat ditingkatkan, grassroots sangat ditingkatkan, kemudian mindset bertanding juga sangat ditingkatkan. Ditambah Pak Erick Thohir ini punya relasi yang luar biasa di dunia bola. Gue kan sering bilang harusnya ketua umum ini diketuai oleh ketua umum Federasi PSSI ya. Harusnya diketuai bukan oleh orang yang mengerti administrasi, yang mengerti cara memimpin, tapi dia harus mengerti olahraganya juga. Dan kelihatan Pak Erick ini sangat mengerti dunia sepak bola. Dia benar-benar memperhatikan sampai ke detail-detailnya. Sampai pemain masa ototnya gimana, kemudian karirnya bagaimana, bagaimana cara mendevelop 17 sampai 20 sampai 23. Dia bahkan pernah menguraikan itu semua secara rinci gitu. Berarti ini Pak Erick Thohir ini sangat paham dengan dunia perbolaan gitu. Jadi meskipun gua kecewa dengan keputusan ini, gua tetap percaya dengan Pak Erick Thohir ya. Jadi untuk yang bilang Pak Erick Thohir out, kalian mending cabut dah. Ya. Gue pun kecewa dengan keputusan ini. Dan kalian pun pasti kecewa. Udah banyak kok berkeliaran ST. Gue kecewa, kalian kecewa. Tapi ini jangan menurunkan optimisme kita. Jangan menurunkan optimisme kita. Karena masih ada Pak Erick Thohir. Gue masih percaya dengan Pak Erick Thohir. Gue pun sebenarnya masih percaya dengan Sintayong, tapi is okay kalau misalkan Sintayong akhirnya harus berhenti. Gue sangat berharap ya pelatih baru mampu memberikan prestasi yang jauh lebih baik dari Sintayong. Jadi ayo tetap tingkatkan optimisme kita. Kita harus move on ya. Kita harus move on dari Sintayong karena Sintayong sudah tidak bersama kita lagi. Kita harus move on dari Sintayong. Ayo kita support pelatih baru.
Jangan dikata-katain ketika dia datang. Dia akan datang tanggal 12 kan. 12 nanti. Jangan dikata-katain, kita support dulu aja. Biarkan dia membuktikan dirinya, kualitasnya sebagai pelatih. Kita support. Jangan kita langsung rendahin dia. Jangan kita banding-bandingin dia dengan Sintayong. Karena Sintayong ini untuk kita ya, Sintayong ini tetap akan jadi legenda terbesar sepak bola kita. Tetap akan jadi legenda. Tapi biarkan pelatih baru ini bekerja semaksimalnya dia. Ayo kita support pelatih baru ini, ya. Tolong jangan dibandingkan, jangan diapa, karena Sintayong dan pelatih baru ini udah pasti totally berbeda gitu. Ya, pendekatannya, cara melatihnya pasti udah totally berbeda, nggak akan mungkin sama. Ya, mohon kita jadi supporter juga dewasa menanggapi ini. Apapun keputusannya kita harus hormati. Intinya adalah at the end kan adalah target ke Piala Dunia kan. Dan kalau ini tidak dicapai baru kita bisa hajar sana sini. Tapi selama pembuktian ini belum ada, kita nggak usah dulu ngehajar siapapun guys. Kita nggak usah ngehajar PSSI, kita nggak usah ngehajar Pak Erick Thohir, kita juga nggak usah ngehajar pelatih baru, nggak usah ngehajar Bung Towel atau dan lain-lainnya. Biarkan pelatih baru ini memperlihatkan kualitasnya dulu, ya. Nanti di Juni kan udah bakal kelihatan hasilnya kan. Kayak gitu guys. Oke? Yuk menjadi supporter yang lebih dewasa lagi yuk.